Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Yang kami muliakan segenap para pendengar radio RRI Bukit Tinggi dimanapun saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sekalipun kita bertemu di angkasa, insya Allah pertemuan kita ini akan berbuah sebagai silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man ahabba ayyabsutulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan rezekinya luas, barang siapa yang menginginkan menjadi manusia yang awet muda, umur panjang, maka salah satu jalan adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu bisa dengan berkunjung, dan juga kita bisa dengan menggunakan handphone, juga bisa kita melalui radio. Nah, salah satu silaturahmi kita kali ini adalah kita membahas tentang keutamaan Al-Quran. Kita membahas tentang fadilah-fadilah yang terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar radio RRI Bukit Tinggi yang kami muliakan, beberapa hari yang lalu kita pernah membahas tentang keutamaan daripada membaca sholawat. Kita juga sudah menjelaskan bahwasanya pahala orang yang membaca sholawat tidak bisa dihitung, tidak bisa dicatat oleh malaikat sejuta jari, karena memang begitu besar pahala orang-orang yang membaca salawat. Dikala itu kita juga sudah membahas bahwasanya salawat itu sama seperti kita mengisi air yang sudah penuh. Air itu diletakkan di dalam gelas, kemudian air itu diisi sampai penuh. Nah, air yang sudah penuh itu adalah salawat. Artinya Rasulullah sudah sempurna, Rasulullah sudah jenius, Rasulullah sudah karismatik. Kemudian ketika gelas itu kita isi kembali dengan air, maka air itu akan tumpah ke bawah yang kita tampung dengan piring kecil. Nah, tumpahan air yang ke bawah itu merupakan salawat yang dibaca oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau kita membaca salawat-salawat yang lain, maka air itu akan tumpah ke bawah, tumpah ke bawah, tumpah ke bawah. Nah, tumpahan air itulah akan
menjadikan tubuh kita laksana manusia yang berotot kawat, bertulang besi, berkulit badak. Insya Allah segala rintangan, insya Allah segala mara bahaya akan bisa kita hadapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salawat yang kita ucapkan. Pembahasan kita terhenti ketika orang-orang yang kita sebut umat sebelum Rasulullah membaca salawat. Salawatnya adalah man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Salawat ini sekarang dipopulerkan oleh umatnya Rasulullah. Sebenarnya salawat ini adalah pengharapan dari umat Nabi Isa. Pengharapan dari umat Nabi Ibrahim. Pengharapan dari umat Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam jagat raya ini. Ceritanya begini para pendengar. Dikala manusia berbaris di alam padang mahsyar, yang sebelumnya terjadi yang namanya hujan sperma. Selama 50 tahun tidak ada kehidupan. Malaikat tidak hidup, manusia tidak hidup, binatang-binatang tidak hidup. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itulah Allah menyombongkan diri. Ayo, siapa yang mengaku Tuhan? Ayo, siapa yang mengaku hebat? Bangun! Tidak ada satu makhluk pun yang bangun. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dihidupkanlah para malaikat. Kemudian dibentuklah panitia akhirat. Dikala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Hujan bukan sembarang hujan, tetapi yang turun adalah hujan sperma. Dari tetesan sperma tersebut, maka membentuk arca-arca manusia. Dari tetesan sperma tersebut, membentuk patung-patung manusia. Akhirnya seluruh makhluk yang bernama manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah dibuatkan oleh Allah masing-masing arcanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai ruh, cari masing-masing olehmu di mana jasadmu berada. Akhirnya ruh tersebut menemukan jasadnya. Kemudian hiduplah manusia. Hiduplah umatnya Nabi Adam. Hiduplah umatnya Rasulullah. Hiduplah umat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam padang mahsyar. Para pendengar, alam padang mahsyar adalah alam tempat berkumpulnya manusia. Semenjak manusia pertama bernama Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir di mana terjadinya kiamat entah berapa triliun manusia.